Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video Timnas Indonesia akan menambah kekuatan baru untuk menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Di rencana Erick Thohir demi Timnas Indonesia lolos Piala Dunia, bertemu Qatar, sebut kita lawan yang punya kualitas, evaluasi tanpa Patrick Kluivert dilakukan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menunjukkan keseriusannya dalam mengantarkan Timnas Indonesia menuju panggung tertinggi sepak bola dunia, yaitu Piala Dunia. Usai kekalahan Garuda dari Jepang dalam laga terakhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick langsung menyusun strategi dan melakukan evaluasi menyeluruh demi masa depan tim nasional. Dalam pernyataannya, Erick menegaskan bahwa Indonesia tak akan mundur satu langkah pun, meskipun lawan tim Garuda di babak keempat nanti merupakan tim-tim tangguh asal Timur Tengah yang penuh dengan kontroversial, seperti Qatar dan Arab Saudi. Kita datang bukan untuk jadi penonton, namun kita datang untuk bersaing dan meraih kemenangan, tegas Erick Thohir. Yang menarik, proses evaluasi kali ini dilakukan tanpa kehadiran pelatih kepala Patrick Kluivert, karena sang pelatih tersebut masih berada di Belanda usai selesai laga melawan Jepang. Rencana besar Erick tak hanya berhenti pada evaluasi, yang dimana PSSI juga akan melakukan pemusatan latihan lebih serius, serta uji coba menghadapi lawan-lawan kuat dari luar Asia. Seperti Lebanon dan Kuwait, negara asal Timur Tengah yang bersedia untuk jalani uji coba melawan Timnas Indonesia pada bulan September mendatang di acara FIFA Matchday yang diagendakan oleh PSSI. Langkah Erick Thohir ini mendapat banyak dukungan dari pecinta sepak bola tanah air, yang kini menaruh harapan besar pada generasi emas Garuda dan ketegasan sang ketua umum dalam membangun fondasi yang solid. Setelah melakukan evaluasi secara sepihak tanpa kehadiran pelatih Patrick Kluivert, Erick Thohir juga berikan pernyataan yang mengejutkan kepada publik, terkait rencananya dalam meningkatkan kualitas permainan skuad Garuda di persiapan menghadapi babak keempat kualifikasi bulan Oktober nanti. Yaitu soal rencana yang dipikirkan secara matang oleh orang-orang cerdas seperti Erick Thohir untuk menghadapi Qatar dan yang lain di ronde 4. Di mana, semua orang tahu bahwa ronde 4 tak bisa dianggap remeh, terlebih adanya calon tuan rumah yang nakal sulit diatasi. Kenakalan Arab Saudi pernah membuat negara seperti Argentina saja bisa tumbang 2-1. Begitu juga Bahrain yang sudah menelan banyak korban dan berbuntut protes yang diabaikan. Menang penguasaan bola saja tidak cukup untuk melawan salah satu negara di atas karena mereka kerap melakukan kecurangan. Namun, secara taktik dan pemain akan menjadi sebuah kunci. Evaluasi tanpa Patrick Kluivert ini disebut-sebut langkah tegas PSSI untuk memastikan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Rapat yang hanya dihadiri sejumlah jajaran pelatih, dan sebut saja seorang jenderalnya Timnas Indonesia Sumarji, bersama Simon Tahamata telah membuahkan hasil positif, dan semoga bismillah bisa membuat Indonesia berjaya. Dalam rapat tersebut, Sumarji yang sudah pengalaman dengan pelatih sebelumnya Sintayong, ia membeberkan langkah-langkah pelatih Sintayong yang menciptakan sejarah mampu menahan imbang Arab Saudi di kandang Arab Saudi, dan menang 2-0 di kandang Indonesia. Yang dimana Sumarji sendiri adalah salah seorang anggota PSSI yang sebenarnya kecewa dengan pemecatan pelatih sebelumnya. Ia adalah anggota polisi, dan juga anggota PSSI yang mengerti apa itu rahasia Sintayong, yang berhasil membuat para punggawa muda Indonesia bisa meraih banyak prestasi. Namun, untuk menghadirkan pelatih tersebut kembali ke skuad Garuda bukan hal yang mudah, karena ia saat ini kerap sakit-sakitan dan dikabarkan menolak beberapa panggilan untuk melatih di negara lain, seperti China yang baru-baru ini butuh seorang pelatih, setelah mereka memecat pelatihnya, setelah kalah dari Timnas Indonesia. Maka dari itu, tidak mungkin Sintayong dihadirkan kembali, namun jasa-jasa dan ilmunya bisa kita gunakan kembali, jelas Sumarji. Dan hal itu telah menarik perhatian Erick Thohir, yang setuju jika tim Garuda nanti akan gunakan jurus-jurus yang pernah dilakukan pelatih Sintayong.
Terutama dengan salah satu jurus andalan Shin Tae-yong adalah membuat para pemain tidak mudah terprovokasi, seperti mencukur gundul Ragnar Oratmangun jadi rambut Ragnar sulit dipegang. Sumarji juga mengatakan bahwa kelemahan tim Timur Tengah adalah jika kita berani memberikan gertakan lebih keras, akan membuat mental mereka menurun, jadi pemain seperti Hairo dan Justin akan sangat dibutuhkan. Dan dengan dipanggilnya Simon Tahamata ini ada sebuah bentuk kesinambungan dengan Sumarji, di mana Simon langsung mendapatkan tugas berat, yaitu bawa pulang pemain berkualitas seperti Hairo ke Indonesia, demi menjaga peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia semakin nyata. Namun, Simon tegaskan bahwa bukan hanya Hairo, pemain keturunan lain rekrutan Simon yang siap segera gabung ke skuad timnas Indonesia, membuat Erick Thohir semakin lega. Pemain-pemain berkualitas seperti Pascal Struijk yang berkarir di kasta tertinggi Liga Inggris itu, katanya juga sudah berada dalam genggaman Simon dan tinggal menunggu keputusan dari tim kepelatihan Garuda. Selain pemain keturunan berkualitas seperti Hairo Riedewal dan Pascal Struijk yang positif bakal gabung ke timnas Indonesia untuk bisa menjadi kekuatan baru bagi skuad Merah Putih bisa bertempur habis-habisan melawan tim-tim tangguh di babak keempat kualifikasi nanti. Simon Tahamata yang mendapatkan misi dari Erick Thohir untuk membawa pemain keturunan baru untuk memperkuat tim Garuda, berjuang keras meraih tiket masuk menuju ke Piala Dunia. Erick Thohir juga menegaskan bahwa Simon Tahamata juga akan ditugaskan untuk mencari bibit baru untuk bisa menjadi aset masa depan bagi perkembangan sepak bola tanah air. Dan dengan kerjasama Simon Tahamata selain bersama timnas Indonesia senior, yaitu juga bersama pelatih timnas U17, U20 dan U23, semoga kedepannya Simon Tahamata bisa menemukan sosok pemain keturunan berbakat baru yang bisa menjadi aset berharga bagi sepak bola Indonesia meningkatkan prestasi sepak bolanya menuju ke level yang lebih tinggi di kancah internasional. Siapakah yang paling mahal? Berikut adalah perbandingan nilai pasar timnas Indonesia dengan rivalnya di babak 4 kualifikasi. Persaingan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 resmi dimulai, dan timnas Indonesia bakal jadi sorotan utama. Bukan cuma karena jadi tim kejutan yang menembus fase ini, tapi juga karena nilai pasar skuad Garuda ternyata bikin kaget banyak pihak. Bersaing di grup maut bersama Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, Irak, dan Oman, Indonesia tercatat punya market value tertinggi kedua di antara semua kontestan. Hal ini membuat peta persaingan semakin menarik. Fakta ini membalik logika bahwa peringkat FIFA selalu mencerminkan kekuatan. Kini, nilai pasar pemain juga menjadi cerminan dari kualitas dan potensi sebuah tim nasional. Berikut ini adalah ulasan seputar nilai pasar ke-6 negara peserta grup ini. Yang pertama ada Uni Emirat Arab, yang merupakan rajanya market value di daftar ini. Dengan ranking FIFA 69 dan market value-nya 46 juta euro, sekitar 866 miliar. UEA memang pantas menyandang status tim paling mahal di grup ini. Keberadaan pemain naturalisasi seperti Fabio Lima jadi faktor utama, ditambah tangan dingin Cosmin Olaroyu yang berpengalaman di kompetisi Timur Tengah. Mereka mengandalkan pengalaman dan kedalaman skuad yang mumpuni untuk meraih tiket ke Amerika Utara. Selanjutnya yang tak kalah mahal adalah Indonesia, sang kuda hitam dengan skuad kombinasi pemain asal Eropa. Dengan ranking FIFA yang terus naik dan kini berada di posisi 123 dunia. Market value timnas Indonesia 30,35 juta euro, sekitar 571 miliar. Siapa sangka, meski Indonesia jadi tim dengan ranking FIFA paling buncit di grup ini, Indonesia justru tampil sebagai kekuatan baru dari sisi nilai pasar. Kehadiran para pemain diaspora seperti Jay Izes, Tom Haye, Rafael Struijk, hingga Ivar Jenner membuat harga pasar skuad Merah Putih melambung. Di bawah nahoda anyar asal Belanda, Patrick Kluivert, Indonesia kini tidak hanya berkembang dalam hal taktik dan fisik, tapi juga mentalitas dalam bertanding. Dengan skuad yang makin matang, timnas Garuda bisa saja jadi batu sandungan bahkan ancaman nyata bagi tim-tim elit Asia lainnya. Selanjutnya ada Qatar, sang juara Asia yang ingin bangkit dengan segala macam cara. Dengan ranking FIFA,
55 market value Qatar 23 juta euro, sekitar 416 miliar. Qatar datang sebagai mantan juara Asia dan mantan tuan rumah Piala Dunia 2022. Namun mereka sedang dalam fase transisi usai performa yang naik turun belakangan ini. Ditangani pelatih asal Spanyol, Julen Lopetegui, Qatar tetap punya potensi besar. Nama-nama senior seperti Almoez Ali dan Hasan Al-Haidos masih jadi ujung tombak serangan. Selanjutnya ada Arab Saudi, yang selalu konsistensi tinggi, dan dengan harga yang realistis. Dengan ranking FIFA 58 market value-nya 22 juta euro, sekitar 457 miliar. Tim berjuluk Green Falcons ini mungkin tidak banyak dihuni bintang-bintang Eropa, tapi semua pemainnya aktif di Liga Pro Saudi, liga yang kini dihuni bintang dunia. Arab Saudi adalah pelanggan tetap di ajang Piala Dunia karena dengan infrastruktur kelas dunia yang dimilikinya.